Halo teman-teman, selamat datang di webinar Servant Leadership Part 2. Sebelumnya, Pak Irnanto di Part 1 sudah menjelaskan mengenai sejarah Servant Leadership, pemikiran-pemikiran Servant Leadership, dan topik-topik seputar Servant Leadership. Berikut cuplikannya. Gimana caranya satu sama lain saling mengempower, saling membangun, saling melayani. Selanjutnya di part 2, Pak Irnanto akan membahas mengenai bagaimana cara kita menjadi servant leadership dan bagaimana cara kita mempunyai organisasi yang servant leadership. Oke, langsung saja, ayo kita mulai. Selanjutnya gini, emang servant leadership urgent nggak sih untuk diimplementasi? Nah, ini silahkan teman-teman yang menjawab sendiri. Bagi teman-teman, apakah sudah ngerasa institusi, baik itu institusi pemerintah, baik itu institusi tempat teman-teman bekerja, ataupun mungkin institusi yang lain, mungkin institusi agamanya teman-teman, merasa nggak sih apakah sudah melayani society, melayani masyarakat dengan baik? Gitu. Terus yang kedua, kalau memang belum, terus gimana caranya membangun society yang lebih peduli dan lebih melayani? Nah, Greenleaf mengatakan gini, solusinya sederhana sekali. Gimana caranya menciptakan performance-nya servant yang lebih baik? Nah, Greenleaf menawarkan konsepnya begini, sebagai seorang trusty leadership ini kita harus efektif. Nah, trusty leadership kalau bahasanya Greenleaf itu contohnya biasanya di level direksi lah, gitu. Kenapa sih harus di level direksi atau mungkin di level pimpinan? Karena biasanya level trusty itu punya influence yang lebih baik, dengan harapan nanti bisa nularin ke yang lain. Dan semakin melebar dan semakin melebar. Nah, berbicara tentang solusi ini, nanti ada apa ya, contoh nyata, di mana akhirnya sebuah negara coba nerapin servant leadership, dampaknya memang dirasakan setelah beberapa puluh tahun kemudian. Nah, selanjutnya, mungkin nggak sih servant leadership itu bisa jadi kenyataan? Sementara tadi bicaranya servant leadership adalah sebuah paradoks ya. Gimana caranya menyatukan servant dan leader gitu. Nah, ini ada kisah dari Popeyes Kitchen, itu restoran. Dia bilang gini, bisnis plan dan success matrix itu memang sangat penting, tapi yang jauh lebih penting adalah gimana caranya kita ngelit gitu. Nah, Popeyes itu punya purpose dan principle ini seperti yang teman-teman lihat. Mereka itu passionate, listen and learn, fact-based artinya berdasarkan fakta, coaching dan develop, kita adalah secara personal, kita accountable, dan kita sangat menghargai yang namanya humility. Gitu. Nah, setelah, jadi gini, kisahnya tuh si Popeyes Louisiana Kitchen ini, tiba-tiba ada presidirnya mundur. Terus presidir baru ditunjuk dan dia coba menerapkan servant leadership ini. Dan akhirnya dalam 5 tahun hasilnya seperti itu. Operating profitnya increase dari 170.000 US ke 280.000 gitu dalam waktu 5 tahun itu kira-kira. Nah, ada case lagi juga penelitian, ini ada menggunakan Collins Matrix dari data 1995 sampai 2005. Memang terus terang kita belum punya data ya kalau datanya Indonesia. Ini sampel datanya adalah apa namanya, listed company. Terus ini bilangnya begini, 11 company yang dilakukan studi sama Collins itu return-nya adalah 17,5%. Tapi yang servant lead companies yang coba menerapkan servant leadership itu return-nya jauh lebih gede, 24,2%. Bahkan di penelitian selanjutnya setelah ini kan penelitiannya artinya longitudinal ya, terus-menerus, itu beberapa company yang tadinya gede akhirnya tutup gitu loh. Sementara yang servant lead companies masih eksis, begitu kira-kira. Jadi kalau bicara data, servant leader memungkinkan nggak sih? Jawabannya memungkinkan, karena datanya ada. Begitu. Oke, selanjutnya gimana implementasinya? Itu yang jadi pertanyaan kita bersama-sama yang diharapkan juga akhirnya bisa teman-teman bawa pulang. Ini kisah nyata Denmark ya, Danish Movement. Jadi Denmark punya
sejarah bahwa mereka ngerasa bahwa culture-nya tuh stagnan, si Denmark. Akhirnya mereka bikin movement di sekolah, di SMA, high school movement. Mereka punya moto, the spirit is power. Jadi artinya si yang bikin movementnya ini, seorang yang sangat visioner, si Grundtvig bilang bahwa dengan cara gue membangkitkan spiritnya orang muda, maka dia akan membangun society yang baru. Dan teman-teman tahu sama tahu gimana majunya negara Denmark. Kalau saya cukup menarik dari negara Denmark adalah karena penghasil Lego ya. Itu. Nah, supaya spirit ini bisa jadi power, spirit ini bisa dibangkitkan, artinya kan butuh orang yang memang visioner. Nah, visioner bukan sekedar visi, tapi visi yang membebaskan, liberating vision, visi yang membuat orang tuh jadi apa ya? Kalau bisa dibilang disruptif lah ya. Begitu kira-kira, benar-benar mempertanyakan current state, gimana caranya kita bisa ngerubah gitu. Nah, pertanyaannya, susah nggak sih punya jadi visi yang liberating vision? Susah, teman-teman. Kenapa? Karena kalau Greenleaf bilang, kita sebenarnya hidup dalam society yang sangat tradisional. Bicara society yang sangat tradisional, kita lebih senang dengan kondisi apa adanya. Kalau teman-teman mungkin pernah belajar ya, di kuliah gitu, ada salah satu mata kuliah yang saya juga pernah ikutin dulu banget, beberapa mungkin 10 tahun yang lalu lah, itu mata kuliah tentang organisasi, tentang company. Pada dasarnya, perusahaan tidak akan pernah merubah dirinya kalau akhirnya itu tidak mendesak. Kalau akhirnya itu tidak membuat, artinya gini, perusahaan baru akan berbuat dan baru akan berubah ketika memang itu sudah sangat mendesak. Gitu. Itu yang disebut traditional mindset. Dan itu wajar. Karena yang namanya perubahan itu nggak enak. Nah, kalau bicara servant leadership, artinya ketika kita coba mau membuat visi yang tadi, servant leadership itu harus kayak gimana sih yang tadi? Karena kan keputusannya mau bersama-sama, teamwork. Artinya coba bangun konsensus. Terus-menerus membangun konsensus dan terus-menerus akhirnya berubah. Nah, ini ada sebuah statement yang menarik dari Cardinal Newman. To live is to change, to live well is to have change often. Gitu. Ya terus-menerus berubah. Berubah bukan berarti nggak punya pegangan, nggak punya tujuan. Tapi balik lagi tadi, visi misinya harus jelas dulu. Yang perlu dilakukan perubahan adalah perubahan cara mencapai visi misinya. Nah, ini akhirnya yang jadi topik malam ini, topik pentingnya, yang tadi semuanya bicara thoughts-nya, bicara mungkin nggak diimplementasi, seberapa urgent-nya sih servant leader untuk diimplementasi. Nah, ini yang sebenarnya jadi pokok pembahasan malam ini. Saya pribadi terus gimana bisa jadi servant leader. Ini ada sebuah konsep dari James W. Shipp. Ini dia juga tanda kutip lah ya, anak buahnya si Greenleaf gitu. Dia bilangnya gini, servant leader is a person of character yang pasti selalu mengutamakan manusia, mengutamakan people. Dia adalah seorang yang punya komunikasi yang baik, seorang kolaborator. Kolaborator artinya mampu menciptakan kolaborasi. Dia juga yang tadi foresight yang sudah kita bahas, dan dia juga system thinkers, artinya bukan yang terus-menerus melakukan jump into details atau day to day. System thinkers artinya melihat segala sesuatu semua berdasarkan sistem, dan yang pasti memimpin dengan dengan moral ya, dengan integritas. Nah, dia bikin ada 7 aspek yang tadi, person of character, mengutamakan orang, skill komunikator, dan selanjutnya. Yang kita akan bahas hanya yang pertama pada malam hari ini. Nah, kalau teman-teman sama-sama lihat nih gambar di sini, jadi artinya asumsikan kita ada di sebuah organisasi punya strategi dan culture. Nah, ini untuk bisa dilaksanakan butuh untuk kita menjadi servant leader dengan harapan apa? Harapannya nanti punya impact kepada employee, dan employee kepada customer, dan selanjutnya yang jauh lebih besar kepada komunitas. Gitu. Nah, jadi dia punya pilar itu ada 7. Nah, masing-masing 7 ini dia akan bikin kompetensinya ketika kita disebut sebagai person of character itu seperti apa sih? Begitu kira-kira teman-teman. Nah, yang tadi kita bahas juga, namanya perubahan itu nggak gampang. Nah, terus kita perlu lihat aspek psikologi, teman. Aristoteles bilang gini,
karakter moral kita adalah hasil dari konsistensi terus-menerus kita coba menerapkan value-value. Virtus artinya value-value yang penting ya. Courage, modesty, dan lain-lain. Jadi dengan kata lain, karakter itu adalah result dari habit yang baik, dari kebiasaan yang baik. Aristoteles juga mengatakan setiap saat kita pasti butuh untuk membuat keputusan. Nah, ketika membuat keputusan ini, kita perlu melihat situasinya dan perlu juga untuk menerapkan tadi virtus yang tadi. Dengan kata lain, bahasanya gini teman-teman, untuk bisa nilai diri kita dan nilai diri orang lain, kita butuh untuk lihat konsistensinya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Jadi dengan kata lain, kalau mau menilai diri sendiri, nggak bisa hanya ngelihat dari satu evidence atau satu kejadian. Tapi harus lihat rentetannya, kronologinya, dan kita lihat day to day-nya seperti apa. Nah, pertanyaan selanjutnya gini, ketika kita membuat keputusan, analisanya sebenarnya nggak susah-susah amat. Tapi yang paling susah adalah refleksinya. Lagi-lagi bicaranya refleksinya. Sementara refleksi itu adalah bagian dari problem solving. Nah, makanya penulis dan murid-muridnya Greenleaf yang bicara tentang servant leadership itu ngasih arahannya seperti ini, ngasih suggestion-nya. Ketika kita mau membuat keputusan, kadang-kadang justru kita harus menjauh dulu dari masalah. Artinya tujuannya apa sih? Bilangnya taking time away. Tujuannya supaya kita dapat intuisi, dapat perspektif yang baru. Gitu. Secara sederhana, cara untuk menjauh dari masalah gimana sih? Bisa dengan cara menceritakan masalahnya teman-teman. Bisa dengan cara teman-teman nulis jurnal. Bisa dengan cara bawa tidur aja, bawa jalan atau sambil nyetir, nanti juga kepikiran sendiri kadang-kadang. Gitu. Nah, dengan kata lain, supaya bisa mengimplementasi tadi servant leadership, itu gimana sih caranya tadi? Coba menganalisa, refleksi, terus lakukan pemilihan, habis itu diukur lagi outcome-nya, hasilnya gimana. Itu cara kita membangun virtus ataupun membangun value-value-nya kita. Itu kira-kira, teman-teman. Nah, saya cukup memahami bahwa merefleksikan itu nggak gampang. Karena memang nggak banyak dari kita yang dituntut untuk bertanya, dituntut untuk melihat segala sesuatu dari berbagai perspektif. Dengan kata lain, belajarlah. Cara refleksi paling gampang adalah dengan cara teman-teman menulis aja. Cara refleksi paling gampang dengan teman-teman mikirin. Paling gampang gini, saya cukup yakin teman-teman punya banyak foto di handphonenya teman-teman. Coba deh, lihat foto minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, 10 tahun lalu mungkin kalau ada. Coba ingat-ingat momen apa yang terjadi saat itu. Gitu. Saya pribadi senang banget foto aktivitas saya, tapi saya tidak terlalu senang untuk mengupdate. Jadi biasanya itu saya pakai untuk mikir-mikir. Saya nggak akan update status dengan foto, misalnya saya jalan-jalan atau makan apa. Tapi saya pasti foto. Semua event dan momen itu, dan itu saya akan pikirin ulang, kira-kira ini dalam momen apa sih saya harus moto ini? Kejadiannya seperti apa yang saya rasakan saat itu. Nah gitu kira-kira teman-teman. Termasuk terutama kita coba merenungkan apa yang kita lakukan sehari-hari. Sebagai contoh misalnya, teman-teman hari ini ada meeting ya, ternyata meetingnya nggak gampang gitu loh ya, keputusan juga nggak kejadian, dengan teman-teman berharap sebenarnya dengan meeting ada keputusan ya. Nah kira-kira apa sih yang terjadi saat itu? Coba pikirin, dan kalau udah dipikirin coba lakukan dan coba lihat lagi efeknya seperti apa. Nah itu caranya kita membangun virtus ataupun value kalau menurut Aristoteles gitu. Nah kalau teman-teman ingin berkomitmen bersama-sama untuk menjadi seorang servant leader, ini adalah yang paling penting. Teman-teman punya journey-nya teman-teman. Jadi dengan kata lain, servant leadership itu journey. Sama kayak agile. Agile itu journey. Kalau ditanya, agile itu apa sih? Agile itu mindset dan sebuah journey. Teman-teman sendiri yang akan ngerasain, orang lain akan ngerasain dampaknya. Nah, ini ada 7 step yang teman-teman bisa lakukan. Kenapa sih harus mulai dari diri sendiri dulu? Yang tadi juga sama konsepnya. Kalau ingin membangun orang lain, kita juga harus membangun diri sendiri. Gitu. Coba lihat dan identifikasi apa sih yang perlu kita rubah sebagai seorang leader. Gitu.
posisi atau di room yang mana yang saya harus merubah diri saya. Dan tunjukkan bahwa emang kita punya keinginan kuat di poin kedua. Keinginan kuat untuk merubah. Kalau keinginan kuat untuk merubah itu ada, itu artinya kita punya keinginan untuk menginvestasikan baik waktu ataupun mungkin harus baca buku, harus mungkin teman-teman bertanya, minta feedback dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah pikirin, kalau ini saya lakukan perubahan, kira-kira manfaatnya apa? Gitu. Artinya kan perubahan nggak gampang. Kalau itu dirubah, kudu harus ada manfaatnya apa. Dan selanjutnya adalah kira-kira knowledge dan skill ini saya bisa dapetin dari mana. Silakan teman-teman coba lihat. Sekarang gampang ya, banyak banget tuh learning online, dan teman-teman juga bisa berharap juga sih teman-teman punya mentor ataupun punya atasan yang memang bisa jadi teman bicara yang untuk bisa menilai teman-teman. Artinya kalau bicara menilai diri sendiri itu nggak bisa 100% teman-teman. Makanya ada yang namanya bahasanya jauh hari window. Jauh hari window itu gini, ada sisi-sisi teman-teman yang punya blind spot. Kita nggak tahu diri kita seperti apa, yang tahu orang yang dekat sama kita. Nah, monggo bertanya ke sahabatnya teman-teman atau mungkin pasangannya teman-teman yang benar-benar bisa, benar-benar kenal teman-teman. Dan selanjutnya, kalau udah tahu apa yang dirubah, kalau udah punya keinginan yang kuat, dan udah menginvestasikan sesuatu gitulah. Investasi bisa macam-macam ya, bisa dengan training, bisa dengan memberikan waktu, lakukan. Cari kira-kira bisa dilakukan, diimplement di mana. Nah, selanjutnya feedback. Gitu. Minta feedbacknya teman-teman ataupun lingkungan kerjanya teman-teman. Ini penting banget. Dengan kata lain, secara sederhana gini, tadi ini bicaranya journey. Ini kalau ini saya alamin sendiri bahwa orang yang kenal saya sekarang dan kenal saya dari dulu, itu tahu bedanya saya 5 tahun lalu, 7 tahun lalu, dan hari ini. Gitu. Karena tadi itu bicaranya journey. Day to day-nya teman-teman dari tahun ke tahun itu adalah bicaranya sebenarnya self-discovery, gimana caranya kita mencoba mengenal diri kita lebih jauh. Nah, yang paling penting akhirnya bicara servant leadership adalah ketika kita sudah coba merubah kebiasaan kita, habit kita, itu bilangnya adalah best test-nya Greenleaf perlu dilakukan. Impact-nya ke orang lain gimana sih? Ke keluarga gimana? Nah, ini step by step-nya yang teman-teman perlu lakukan, yang saya perlu lakukan juga untuk menjadi seorang servant leader. Nah, karena Greenleaf bicaranya servant leader itu adalah konteksnya dari organisasi juga, maka ini juga perlu ditanyakan di organisasi. Berharap dari teman-teman ada orang yang memang bisa menjadi seorang decision maker di organisasi dan berharap bisa menerapkan servant leadership, ditanya. Ini ada 5 step-nya, sebenarnya kurang lebih sama yang sebelumnya. Cuman bedanya di level organisasi. Coba discovery dulu, coba lihat current state-nya. Poinnya itu selalu coba lihat dari current state, status sekarang seperti apa. Gitu. Terus yang kedua, punya keinginan nggak untuk berubah. Terus yang ketiga, belajar. Yang keempat, diterapkan. Yang kelima, ya minta feedback. Gitu. Beberapa company sekarang sudah bagus ya, punya town hall, benar-benar minta feedback dari semua pegawai, dan itu coba dilakukan. Gitu. Nah, ini kira-kira artinya butuh dedikasi untuk belajar, butuh dilakukan atau diterapkan. Terus yang selanjutnya, jangan lupa minta feedback. Yang paling penting sebenarnya, teman-teman terus-menerus harus punya self-reflection, jadi teman-teman makin kenal. Value-nya teman-teman yang paling penting apa sih? Gitu. Value nggak ada yang salah, setiap orang punya value-nya masing-masing, company juga punya value. Poinnya gimana caranya kita matchingin value-nya kita secara personal dengan value-nya organisasi. Nah, Stephen Covey mengatakan bahwa development leadership itu sebenarnya pada dasarnya adalah development karakter. Jadi seorang servant leader itu harus yang insightful, ethical, dan principle-centered decision. Artinya dia harus seorang yang honest, trustworthy, authentic, humble. Nah,
ini yang paling penting, poin kedua, lead-nya dengan pakai akal sehat, bukan hanya sekedar ego. Wajar kalau teman-teman punya ego, saya juga punya ego. Wajar kalau kadang-kadang ego kita kesentuh dan kita ngerasa nggak enak, tapi tetap gunakan akal sehat. Gitu. Dan selalu yang namanya servant leader itu pasti punya spirit dan punya antusiasme, dan yang pasti komitmen untuk melayani orang lain. Lebih dari melayani diri sendiri. Wah, seru banget ya teman-teman pembahasannya. Pak Irnanto sudah menjelaskan bagaimana cara kita menjadi servant leadership. Dari penjelasan tersebut, tentunya kita bisa belajar bagaimana untuk mengimplementasikannya ya teman-teman. Sekian untuk pembahasan servant leadership part 2. Terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan webinar Proud part 2. Untuk materi servant leadership selanjutnya, sampai jumpa di part 3. Bye!